لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. Jadi di masa lalu itu Bani Israil itu, pokoknya kalau sampean baca Quran ya, pada saat tadarus gitu ya, lalu kita cermati betul apa sih kandungannya, terutama kalau bicara kisah. Saya mengajukan, jangan nyalain mikrofonnya, belum waktunya tanya jawab. Sebentar. Jadi itu hampir apa ya, sekian puluh bagian itu bicara tentang Bani Israil, tentang kisah Nabi Musa, tentang kisah, pokoknya tentang kisah Bani Israil. Nah, kisah-kisah Bani Israil ini itu begitu menghiasi Quran. Kenapa? Sebenarnya Allah itu ingin memberi selalu itu ya. Itu kalau dalam Al-Quran sebenarnya disampaikan, kami sudah memberikan banyak al-amsal, ya toh, apa? Perumpamaan, contoh tentang apa yang dialami umat di masa lalu. Nah, kebanyakan kita itu sedang diperintah Allah nyontoh, iku loh Bani Israil sikapnya kayak gitu. Misalnya ya, tentang makanan. Bani Israil dikasih Allah luar biasa anugerah yang tak pernah diberikan kepada umat lain berupa manna wassalwa. Dari langit langsung sesuai permintaan dia. Ya Musa, kalau memang hebat kamu coba sih turunkan makanan dari langit loh. Terus diturunkan betul. Tapi kemudian bersyukur. Enggak, minta wa'adasiha wa fumiha dan seterusnya. Minta tambahan sambal, caos, mayones, pasta. Apa mana Mas Ayu? Loh itu buat iktibar kita. Kita enggak gitu, gitu loh. Makanya Bani Israil itu bawahnya. Misalnya juga Bani Israel itu diberi kecerdasan, diberi jumlah yang luar biasa hebat. Tapi justru itu dipakai untuk sering mempertanyakan perintah-perintah Tuhan. Sembelin sapi. Berangkat balik. Sapi opo iki maksudnya? Musa, awakmu ku nggih guyon ta? Loh beneran ini dari Allah, suruh nyembelih sapi. Ya udah, sapi apa? Sapi perempuan. Berangkat, balik lagi. Perempuan yang gimana? Ya, yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Berangkat, balik lagi. Coba sih ngomong ambek pangeranmu. Coba sih bilang sama Tuhanmu. Bilang gitu. Yubayyil lana rabbuka gitu. Ud'u lana rabbuka. Coba mintakan kepada Tuhanmu untuk kami itu. Yubayyil lana malaunuha. Udah diterangkan itu tadi, enggak tua, enggak muda. Warnanya apa sih? Gitu kan? Disebut kasafraun faqih. Kuning pekat. Angkat. Balik lagi. Coba toh kamu enggak jelas ya. Tasyabah katanya, untuk kita itu masih belum terang itu. Yang gimana itu? Oke, langsung kemudian diterangkan bahwa itu yang belum pernah dipakai untuk membaca sawah, yang musallamatun juga. Nah, gini baru jelas. Sudah 4 kali sampai di situ disebut wa makatu hampir saja mereka tidak melaksanakan. Loh, seperti itu dipakai contoh, kenapa berulang-ulang di dalam Al-Qur'an? Kita ya enggak gitu, ta? Kita enggak gitu, ta? Diperintah sholat, ya kita itu harus lihatlah. Jamaah itu kita lihat-lihat. Bisa enggak ini?
carikanlah dalil-dalil pembenar, biar nggak usah jamaah. Kita diperintah jilbab, ya kita lihatlah. Kerjaan itu kan juga ibadah. Nah, kerjaan kita nuntut untuk tidak boleh berjilbab, padahal kita kerja juga untuk anak, untuk suami, untuk ini. Gimana lah? Maka datanglah ke kiai atau ustadz yang membolehkan tidak berjilbab. Iya kan? Gitu. Riba sudah jelas tidak boleh. Ya gimana? Memang sudah begitu. Ya kita maka nyarilah apa? Ulama atau mazhab yang membolehkan riba. Sama juga gitu, korupsi sudah jelas korupsi enggak boleh. Maka dia nyari pendapat yang apa? Membolehkan. Oh, daripada dikorupsi orang kafir ya mending dikorupsi orang Islam gitu. Sekarang ada dalil, kan repot. Nah, sehingga Allah memberi itu untuk amsal, untuk contoh kita. Kenapa diulang-ulang itu? Karena ternyata perilaku Bani Israel itu bukan hanya monopoli Bani Israel. Hampir setiap umat itu memiliki tipikal yang hampir sama. Nah, itu kita diperintah sama seperti ini. Wa idz akhadna mitsaqa Bani Israil. Coba toh ingat ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israil. Supaya apa? La ta'buduna illa Allah. Jangan kamu menyembah kecuali Allah. Lalu apa yang mereka lakukan? Tetap menyembah Allah, Mas Ayu. Tetapi mereka wattakhadumul ijlah. Mereka menjadikan anak sapi. Untuk apa? Bukan untuk disembah katanya. Hanya untuk wasilah apa? Supaya lebih khusyuk. Jadi ada fokus gitu loh. Waduh. Ada apa? Fokus. Biar jelas apa yang kita sembah itu ya kita buat simbolisasi. Waduh. Jadi kita nggak nyembah keris. Kita tuh nggak nyembah apa itu? Akek enggak, ini hanya simbolisasi. Gak kerasa tak? Begitu loh, Dulur. Jadi sentilan-sentilan itu, sampean pikir orang Bani Israel saat itu ketika membuat sapi itu lalu kemudian dia merasa menyembah sapi. Enggak mau dia bilang gitu, enggak mau. Makanya di dalam banyak ayat itu disampaikan. Coba mereka tanya, apa yang menciptakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan bilang Allah. Orang-orang musyrik Mekah itu begitu, sama. Ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka la yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Kenapa mereka bikin patung segitu banyak di sebelah kanan kiri Ka'bah? Itu hanya untuk simbolisasi. Ini loh, tentang rezeki minta ke si patung apa namanya? Patung Pak Ijo. Kalau untuk yang lancar jodoh, Mas Alif, lancar jodoh minta kepada Dewa Amor. Kalau untuk pangkat, kamu minta ke siapa? Menteri segala urusan. Misalnya kayak gitu-gitulah. Itu didewakan. Nah, sehingga ini, maka la ta'buduna illallah. Lalu yang kedua, wabil walidaini ihsana. Nah, ini banyak dalam Al-Quran betapa Islam itu sejak dahulu, Nabi Musa ya Islam, Nabi Isa ya Islam aslinya. Islam itu kan artinya tunduk patuh pada Allah. Ajaran Islam itu begitu sempurna termasuk menata hubungan orang tua. Sesuatu yang di barat sekarang malah dihancurkan itu. Konstruksi sosial berupa rumah tangga atau keluarga itu di barat itu sudah hancur lebur. Jepang yang dimimpi-mimpikan katanya berbudaya banget, anak-anak muda ale sekarang itu seolah-olah Indonesia itu tidak punya budaya adiluhung. Lalu tirulah Jepang, apanya yang ditiru? Ya bersihnya oke, teknologinya oke. Tapi sama enggak tahu toh, kriminalitas di sana itu luar biasa. Sama enggak tahu toh, di sana itu juga
seks bebas dan pornografi itu begitu marak dan dilegalkan. Sama enggak tahu toh di sana itu konstruksi keluarga juga sudah benar-benar hancur. Sama enggak tahu toh di sana itu orang sangat menghindari untuk menikah. Tapi ya sangat hampir mayoritas ya kumpul kebo biasa. Budaya mana? Oh, kita di Indonesia punya budaya sangat adiluhung. Nah, kembali kepada kepada wabil walidaini ihsana. Kita ini di dalam agama Islam dan budaya luhur Indonesia itu sangat menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Sesuatu yang sekarang di dunia barat maupun yang dianggap modern sudah tidak ada. Karena apa? Kalau ingin menghancurkan satu bangsa, hancurkanlah keluarga dulu. Institusi paling kecil di sebuah negeri itu keluarga. Hancurkan itu, hancur semua dah. Ketika orang tua hanya menyayangi anak sisi fisiknya saja. Ribut nyari duit hanya untuk agar anaknya bisa makan, minum susu, badannya gede, otaknya cerdas. Lupa memberi nutrisi hati dengan kasih sayang dan perhatian. Lupa memberi nutrisi ruhani dengan agama dan keteladanan. Wes, anaknya gede, ganteng, ayu, pinter, tetapi gak duwe juga marang wong tua. Juga ndak punya taat pada agama. Mau begitu. Nah ini, maka sebaliknya, anak pun ndak punya hormat sama orang tua, menganggap bapak hanya mesin ATM, menganggap ibu hanya mesin cuci. Nah ini makanya di sini disebut wabil walidaini ihsana. Terhadap orang tua itu harus ihsan. Ada dua makna minimal. Ihsan itu birrul walidain, berbuat baik apapun kondisi orang tua. Mau kondisi orang tua itu zalim, jahat, musyrik, sesat, kafir, tetap harus baik. Tetap harus hormat dan baik. Tetapi kalau taat, yang kedua dimensi taat, itu hanya kalau orang tuanya taat kepada Allah. Saya ulangi, yang dimaksud dengan wabil walidaini ihsana memiliki dua dimensi. Dimensi birrul walidain, merawat dan menghormati orang tua, menyayangi orang tua, itu dalam kondisi orang tua seperti apapun. Baik orang tua zalim, kafir, sesat, munafik, pokoknya tetap harus dihormati dan disayangi, disantuni. Tetapi dimensi kedua adalah dimensi taat, itu hanya kalau orang tuanya beriman dan taat kepada Allah. Itu. Jadi kita itu mentaati dan menghormati. Tapi kalau mentaati itu ada syarat. Kalau menghormati tidak ada syarat. Tetap harus hormat. Apapun kondisinya. Ya. Wadil qurba wal yatama wal masakin. Dan kepada kerabat. Dan kepada anak yatim. Dan kepada orang miskin. Jadi kalau kita bersedekah, jangan pilih-pilih. Ada anak yatim di tempat sampean? Kok sing dideleki anak yatim tok? Sing miskin iya kelaparan. Iya. Jadi kalau misalnya tempat kita ada anak yatim, ya kita sampaikan. Ada anak yatim sekian, ada anak piatu sekian, ada anak yatim piatu sekian, ada anak terlantar sekian, ada anak miskin sekian, ada anak fakir sekian, ada anak disabilitas sekian, ada anak korban kekerasan sekian, ada anak yang tidak jelas orang tuanya sekian. Ya anak yatim aja. Balio Pak, balio. Saya tidak butuh bantuan Anda yang pilih-pilih. Kembali pulang. Saya tidak butuh, pulang aja. Loh iya, siapa Anda memilih-milah penderitaan orang itu? Al-Quran aja jelas menjelaskan wal yatama wal masakin wal fuqara, semua dihitung kok. Iya, ini sampean dan saya jangan keikutan penyakit ini. Itu
ya memang kita tetap harus memberikan porsi kepada anak yatim, tapi porsinya sama dengan memberikan orang-orang terlantar yang lainnya. Pedang mas yang lain apa pedang mas? Penyandang masalah sosial. Apa? Pedang mas. Penyandang masalah sosial. Banyak. Gorem juga banyak. Gorem itu apa? Orang yang punya utang. Itu ya sowot di situ. Coba dong. Coba orang yang punya utang sowot di. Ini biasanya yang ketawa ketiwi ini biasanya. Itu juga perlu juga perlu ditolong itu. Kadang insinyur juga punya utang. Sehingga punya utang juga harus ditolong, Gus. Iya. Ya, jadi banyak kebutuhan agama itu. Apalagi ada itu dalam surat Al-Baqarah khusus itu ayat 270 sekian sampaikan sedekah itu terutama untuk orang-orang ya toh yang mereka ini saking sibuknya berjuang untuk agama sampai tidak bisa berbang fil ardi apa nyari nafkah ya cari cuma sedikit karena apa waktunya habis untuk perjuangan agama. Mereka ini kamu tahu bisimahum ciri mereka itu apa? La yas'alunan nasa ilhafa. Tidak pernah tampak meminta-minta, tidak pernah tampak menunjukkan kebutuhannya. Padahal yo jerone ya semongko. Jobone ijo tapi jerone. Maksudnya apa? Dia ini meskipun dalamnya itu menderita banget karena kuru, gak ada duit gitu. Tapi luarnya itu senyum-senyum, ibadah juga tetap jalan, sedekah tetap. Nah orang-orang ini apa? Sampai orang-orang yahsabuhumul jahilun aghnia. Orang-orang yang tidak tahu itu menganggap dia kaya. Kaya. Nah orang seperti ini yang kata Quran itu sedekahi mereka. Lah zaman kan enggak mau tak suruh nyedekai orang kayak gitu. Gitu. Anak yatim ada enggak? Gimana? Ya. Iya Gus ini lagi ngumpulkan anak yatim. Itu loh kumpulkan ustadz-ustadz yang enggak punya duit itu loh. Itu juga perlu dikumpulkan. Ya toh? Nah, ayo. Ini mendekati ini biasanya mendekati Ramadan gitu ini pada marak ini. Oh, santunan anak yatim. Enggak ada santunan ustadz miskin. Loh, kenapa? Ayo, coba kenapa? Loh, itu sama kondisinya. Coba toh, 8 asnaf yang harus wajib zakat itu enggak ada yatim loh. Itu fakir, miskin ya coba lihat tuh. Iya, sabilillah, mu'alaf, gorim, amil, ini enggak ada. Bukan karena yatim nggak penting, tetapi yatim itu masuk di dalam konsep fakir maupun miskin. Gitu loh. Jadi dia bagian. Jangan hanya karena apa ya tampaknya keren gitu loh. Kalau santunan anak yatim. Jadi yatim itu masuk bagian dari apa? Dia yatim masuk dari bagian fakir maupun miskin. Sehingga mendapat bagian yang sama. Ini banyak ini di kamera ini yang ustadz-ustadz fakir maupun ustadz-ustadz miskin. Orang-orang yang karena berjuang untuk agama sampai tapi gak tahu jaluk karena itu tadi. Dia adalah orang-orang yang minat ta'affufi kata Allah. Orang-orang yang menjaga dignity, kehormatan ya. Kembali sana wadil qurba wal yatama wal masakin. Jadi disamakan anak kerabat, anak yatim sampai kemudian orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husnan dan berucaplah yang baik. Kata Nabi, ul khairon au liyasmut. Katakan baik atau daripada enggak bisa ya mending diam gitu loh. Atau berbuat baiklah kalau enggak bisa ngantuk saja ya. Enggak gitu lah. Jadi daripada katanya gini, wes daripada puasa nanti bikin dosa, mending tidur aja lah. Tidur kan enggak dosa. Ya wes enggak apa-apa. Jadi ayo
kul khairan aw liyasmut. Nah, ini yang punya resiko banyak dosa ini saya dulu. Saya kayak gini kan ngoceh minimal 15 sampai 20 menit untuk nerangkan kayak gini. Ini kalau slip tang saya ini lidah saya selip terus keliru dosa banyak. Makanya doakan ya. Karena saya itu sebenarnya lebih seneng diem daripada ngomong itu. Iya, tanya anak istri saya, kalau saya dari mana-mana gitu, mana sih ceritanya? Karena saya sebenarnya nggak suka banyak cerita, banyak omong. Tapi kalau harus menerangkan ajaran kayak gini ya, jadi dijaga lidahnya ya. Kadang kita maksudnya bercanda, tetapi itu menyakiti hati orang. Saya juga mohon maaf ya, di kajian ini yang mungkin sering saya sebut namanya Pak Madek juga, saya atau Pak siapa, Mbak siapa yang saya sebut namanya, atau yang saya rasani, saya mohon maaf ya. Ternyata kalau itu nanti nyakiti hati ya, astagfirullahaladzim. Maafkan saya, afwan ya. Karena menjaga lisan agar selalu berkata baik itu susah. Dan saya bisa jadi tidak berhasil untuk beberapa orang. Kayak misalnya saya sering bercanda ini ke Mas Harto Malang. Hadir tak ini Mas Harto Malang ini? Siap hadir, Gus. Mana orangnya? Coba biar semua tahu coba. Mas Harto Malang mana? Wajahnya coba. Sekedar, Gus. Ini loh Mas Harto Malang itu, yang Mas Harto Malang itu ini loh. Saya itu sering tidak berkata baik sama Mas Harto Malang. Tapi karena Mas Harto itu orangnya baik, jadi saya itu kadang enggak pakai khawatir Mas Harto akan sakit hati. Padahal bisa jadi ya sakit hati juga. Kan nanti jadi tuntutan di sisi Allah itu. Mohon maaf Mas Harto ya. Nah, coba tuh lihat senyumnya itu bikin hari-hari ini cerah. Cerah ngapan. Jadi kita coba lihat toh. Ya kan? Nah, mohon maaf Mas Harto ya. Karena ya itu tadi Mas Harto. Padahal harus menjaga lisan Mas Harto. Ya, coba ini loh Mas Harto itu. Coba. Halo Mas Harto. Dalam, Gus. Siap hadir, Gus. Ini pemilik Kota Malang ini. Saya sempat ketemu Harto kemarin ke Malang, alhamdulillah. Ya, orangnya baik toh Bu Dia? Alhamdulillah. Iya, sangat baik. Ya. Itu jangan salah. Ini ini pengusaha real estate ini. Itu di statusnya coba jual rumah baru di komplek ini hanya 250 juta. Jadi 250 juta itu hanya. Jadi sulit ngomong baik sama beliau ini. Semangat Mas Harto ya, semangat. Jadi akan gigi juga karena waqulu linnasi husnan ini menjadi tantangan untuk kita semua agar kita benar-benar bisa mengikuti itu ya. Selanjutnya di situ waqimus sholata wa atuz zakat. Nah, untuk yang waqimus sholah ini ayo diartikan dua ya. Menegakkan itu artinya bukan hanya mengamalkan, tapi menegakkan itu artinya aturan sholat Allah itu ayo kita tegakkan, satu untuk diri kita, dua minimal untuk keluarga kita. Jadi kalau di rumah itu ada yang tidak sholat, kita itu wajib mengingatkan dan mengajak. Makanya dalam Quran itu disebut, bahkan juga diterangkan dalam hadis, kalau anakmu atau istrimu kamu ajak taat kepada Allah, satu diantaranya adalah sholat, terus tidak mau, kamu ingatkan, tidak mau, ingatkan lagi, tidak mau, pukullah. Sampai ada begitu loh. Terutama anakmu, ya pukul bukan pukul menyiksa ya, hanya sekedar apa ya, diceples istilahnya kalau Jawa itu. Enggak sakit, tapi hanya sekedar mengingatkan. Ini konsep waqimus sholah sampai di sana. Menegakkan aturan sholat minimal untuk diri kita dan keluarga kita. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Ketika sahabat Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah, maka dia
Misi utama pertama adalah memerangi nabi-nabi palsu dan orang-orang yang murtad. Yang kedua adalah memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, sehingga zakat ini menjadi sangat urgent. Sampean benar-benar bayarkan. Hitung harta mal sampean, kalau sudah mencapai nisab, bayarkan. Istilah, jangan eman. Gus, harta saya loh hampir 5-4 M, itu kalau dihitung ya hampir puluhan juta, Gus. Bayarkan. Jangan eman, serius. Itu, aduh, itu nanti di akhirat harta sampean yang miliaran juga tidak penting lagi. Sudah pun begitu, disiksa Allah karena tidak bayar zakat. Itu loh, surat At-Taubah 12 itu. Nanti harta yang sampean tidak mau bayarkan zakat itu akan dipanaskan di neraka. Lalu kemudian disetrikakan di dahi, di pinggang, di punggung sampean. Sambil mengatakan, wadzuku ma kanastum li anfusikum. Nih, rasakan apa yang dulu-dulu kamu kumpul-kumpulkan. Kamu gudang-gudangkan itu. Bima kuntum taknizun. Jadi, udah, ayo dibayarkan. Serius. Bukan hanya zakat nafas, yakni zakat fitri ya. Zakat fitrah itu bukan. Tapi termasuk zakat mal. Yang ini kadang tidak disadari. Hitung harta sampean. Hitung penghasilan sampean. Jangan eman, wis talah, saya ngeman jenengan. Ngeman kalau sewaktu-waktu dipanggil Allah ternyata nggak bayar zakat, dalam Suratul Nasihin disebut sholat sampean tidak diterima. Karena nggak bayar zakat. Sia-sia. Wis nang hitung. Was eman, jangan eman, wis talah. Harta bisa dicari, keselamatan di akhirat itu yang paling abadi. Percaya saya. Wis bayar, pagi ini bayar. Bayar. Benar ini, ya. Summa tawallaitum illa qalila, tapi Bani Israel kemudian berpaling dulu. Ketika diingatkan gini berpaling. Nah, sampean jangan berpaling. Ayo ikut. Ayo ikut. Sekali lagi, ayo ikut. Kenapa? Karena yang tidak berpaling itu illa qalilan, cuma sedikit. Minkum dari kalian, wa antum mu'ridun, sebagian besar kalian ya berpaling. Maka saya sampaikan ini sampean jangan berpaling, ya. Terima kasih. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dari zakat. Zakat itu diambil dari hasil buah ataupun lahan ataupun tanah, Gus. Suatu contoh misalnya. Kalau tanah di Kalimantan. Kalau tanah, banyak. Kalau tanah itu kan lahan produksi tidak dizakati. Yang dizakati adalah hasilnya. Hasilnya. Jadi hasilnya yang wajib dizakati itu apa? Hasilnya. Jadi misalnya sampean punya sawah 1 hektar. Harganya tanah itu berapa? 1 miliar. Yang dizakati adalah hasilnya. Sampean kalau zakat pertanian itu beda dengan zakat profesi atau zakat emas. Zakat pertanian itu dihitung setiap kali panen. Tidak peduli panen itu sehari, 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, atau setahun. Setiap kali panen, kalau sudah mencapai nisab, ya harus zakat. Ngitungnya waktu itu gandum, sekian ratus gram gandum, setiap sekian ratus kilogram gandum. Kalau di beraskan itu sekitar 500 sekian kalau nggak salah kilogram. Begitu sudah nyampe itu, maka sampean wajib zakat. Zakat pertanian itu 2. Kalau dia pengairannya alami, maka zakatnya 10%. Kalau zakatnya dia pakai pengairan, maka zakatnya 5%. Sudah jelas. Terima kasih, Gus. Sampean nggak ada pirang puluh hektar, Pak, majukan, nang dihitung. Kalau nanti nggak bisa ngitung, tanya Pak Harto Malang, itu ahli ngitung. Pak Dula itu lagi, Gus. Apa Pak Dula? Assalamualaikum. Kebetulan Pak Dula.
Apa benar Gus punya emas walaupun 1 on atau setengah kilo kalau dipakai itu enggak pakai zakat Gus? Ya betul, memang syariatnya begitu. Syariatnya itu kalau punya emas yang tersimpan sekitar 85 ya, 85-90 gram itu, kalau itu tersimpan selama haul atau selama 1 tahun nggak dipakai, maka itu yang wajib zakat 2,5%. Tetapi kalau dia selebihnya itu dipakai, yang dipakai itu nggak wajib zakat. Nah sebenarnya itu kan tentang ketaatan ya, sehingga manusia kalau mau menyiasati tidak bayar zakat ya bisa saja dia punya emas antara 85 atau 90 gram, begitu 1 tahun kurang sehari atau kurang sejam dipakai, ya nggak wajib zakat. Ya monggo aja kalau disiasati begitu. Atau punya emas 1 ton terus dimasukkan ke mobil dipakai kemana-mana biar nggak wajib zakat. Nah itu nanti urusannya dengan Allah. Ya. Jadi yang jelas adalah yang dipakai. Yang kedua Gus, ada Ya. lagi yang kedua. Yang kedua, kalau ada uang 100 juta di bank itu berapa zakatnya Gus? Dia akan disamakan dengan emas. Jadi kalau dia saldonya misalnya itu sejak bulan Januari sampai Januari tahun depan, lalu saldonya itu 100 juta, jika saldo emas itu misalnya 85 gram itu berapa? Sekitar sekarang 85 gram kali 1 gram berapa? 1 juta ya? Anggap 1 juta ya. Maka 85 juta berarti di atas itu 1 tahun sudah wajib zakat. 100 juta berarti kali 2,5% berapa? 250.000. Atau 2,5 juta. 2,5 juta itu zakat sampean sudah. Simple. Wes. Insya Allah Gus. Oke. Ya, yang dibayar Pak Abdullah. Insya Allah. Gus, assalamualaikum Gus. Rekeningnya tanya sama Mas Harto lagi. Oh, itu bukan FLA pusat itu Gus. Oh ya, Mas Harto itu ya di pusat, ya di cabang, gak karu-karuan itu. Oh, ya. Amin. Senyum Mas Harto. Apa Pak dari Masjid Ikhlas apa? Silakan dinyalain belum dengar ya. Oke. Gus, assalamualaikum Gus. Salam. Tentang apa nih? Assalamualaikum Gus. Oke, waalaikumsalam. Tentang apa? Umurnya Nabi Adam atau apa ini? Oh ya, gini Gus, saya tanyakan gini, biru walidainnya Gus, berbakti pada orang tua. Saya itu punya orang tua Gus, umurnya 90 lebih gitu Gus. Tentang penglihatannya juga kurang, terus pendengaran kurang juga Gus. Kalau menurut surat Isra 70 itu kan kita nggak boleh bilang apa aja nggak boleh. Terus gimana Gus kita supaya menghindari kalau nggak bicaranya keras itu juga nggak dengar. Itu gimana Gus caranya menyiasati supaya nggak kena kalimat uf itu wala taqul lahuma uffin. Uf itu bukan berarti uf gitu, nggak ada. Orang Jawa pun nggak ada yang bilang uf gitu, nggak ada. Yang bilang tuh gitu, nggak ada bilang uf itu. Makanya uf itu hanya simbol orang yang bentak, mengeluh. Jadi wala taqul lahuma uffin. Uffin itu hanya simbol dari kata-kata atau ungkapan perasaan mengeluh, membentak, tidak sopan, nah itu loh. Makanya kalimat selanjutnya itu adalah disuruh untuk apa? Wah, Falatan haruma qaulan janahaka, ya kan? Berlaku sopan santun lah, itu yang paling utama. Sehingga ketika kepada misalnya yang sudah berumur 90 tahun atau berapapun, tetap kalimatnya adalah berbuat baik. Ya, jadi kalau dia sudah tidak dengar sama sekali, suara kita memang harus keras, tapi keras tidak dengan jengkel, keras dengan tidak membentak, tapi memang ya karena harus suara keras. Jadi janganlah kamu berkata keras, suara keras, enggak. Yang dibilang adalah wala taqul lahuma uffin, itu janganlah kamu mengeluarkan suara. Mungkin kalau di sana kalau di Jawa nah, kan bisa saja. Enggak ada wala taqul lahuma kan enggak ada di situ Quran.
Tapi apakah kemudian boleh? Enggak boleh. Jadi tafsir itu jangan hanya diartikan apa adanya yang di situ. Mungkin kalau di suku lain kalau bentak itu, woi, mungkin begitu. Berarti kan masa di situ wala taqul lahuman, woi, enggak ada ya. Jadi di situ artinya ufin itu simpang. Saya rasa itu kajian kita. Ada lagi? Pak siapa? Ya pun dan ya terakhir ya. Oke. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus tanya bagaimana nasib orang yang berguru pada ulama su Gus. Terus yang kedua itu ciri-cirinya ulama su itu yang bagaimana biar kita tidak salah pilih gitu loh. Terus yang ketiga nanti kalau suatu kita misalkan kita tahu ada seorang ustadz atau yang disampaikan itu ada kelirunya, ada nggak kewajiban kita untuk mengingatkan? Padahal kita kan orang biasa, terus ilmunya juga nggak begitulah. Sekian dulu Gus, terima kasih. Yang pertama tadi apa Pak Saiful? 1, 2 tadi? 1 itu nasib seseorang yang berguru pada ulama su. Oke, yang kedua? Terus ciri-cirinya bagaimana ulama su itu loh, biar kita itu tahu, oh ini ulama yang biru atau bagaimana itu ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Yang ketiga tentang mengingatkan. Pak Saiful, Pak Yepul Amin, insya Allah saya jawab besok ya, karena itu jawabannya panjang. Nanti akan saya tunjukkan juga dalil-dalilnya, kemudian ciri-cirinya. Insya Allah, tolong besok diingatkan ya, biar saya sesuai janji. Insya Allah besok akan saya terangkan lebih jelas tentang itu. Oke, terima kasih. Tolong ingatkan saya kalau lupa. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam surat Al-Fatihah. Tetap semangat, tetap sehat, jasmani rohani. Insyaallah minta kepada Allah selamat. Amin. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man tawallayta wa man tawallaita wa barik lana ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka la tudhillu man tabarakta rabbana wa ta'ala. Alhamdulillah. Qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم دعنا البلاء والوباء بدل حسدنا من الجن والشياطين ومن الكفار ربنا ظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد القدر الامطار ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك وذريتنا مسلمين لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا اغفر لنا صبرا وثبت أقدامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا القرآن ونورا وهدى